15. The Dialogic Qualitative Culture Assessment Process. Pendekatan kualitatif dialogis untuk penilaian didasarkan pada 3 premis penting, yaitu yang pertama, tujuan penilaian adalah untuk membantu pemimpin perubahan membuat penilaian yang akan sangat membantu memajukan proses perubahan. Yang kedua, sangatlah penting bahwa pemimpin perubahan terlibat dalam proses penilaian yang akan mengungkapkan elemen budaya yang mempengaruhi masalah perubahan. Yang ketiga, tidak penting bagi konsultan luar untuk memahami budaya klien, tetapi konsultan harus sangat jelas tentang implikasi perubahan dari proses penilaian itu sendiri. Karena diferensiasi yang tak terelakkan ke dalam berbagai subkultur, kemungkinan besar ada konflik dan ketegangan dalam unit-unit organisasi yang berbeda yang harus didiagnosis dan dipahami agar proses perubahan dapat bekerja secara efektif. Dalam model pengukuran, energi intervensi digunakan untuk memastikan bahwa angka tersebut secara ilmiah valid dan akurat. Dalam model kualitatif, energi intervensi digunakan untuk membantu klien mendapatkan wawasan tentang bagaimana budaya yang ia tinggali akan mempengaruhi proses perubahan. Dalam model pengukuran, etika sains berlaku di mana data harus akurat mungkin seputar masalah pengambilan sampel dan menggunakan metode statistik yang terbaik. Sedangkan dalam model kualitatif, etika intervensi berlaku dalam menanyakan apakah proses penilaian itu sendiri dapat membahayakan sistem klien. Kita langsung ke kasus 4, Makom. Seorang CEO Makom yang baru diangkat sebuah perusahaan teknologi tinggi yang terdiri dari 10 divisi atau lebih meminta saya untuk membantunya mencari tahu bagaimana organisasi dapat mengembangkan budaya umum. Dia merasa bahwa sejarah divisi otonom terdesentralisasi sekarang tidak berfungsi dan bahwa perusahaan harus bekerja menuju seperangkat nilai dan asumsi yang sama. Kami mulai dengan CEO sebagai pemimpin perubahan yang menyatakan tujuannya dan mengapa dia meminta grup untuk bersatu. Dia memperkenalkan saya sebagai orang yang akan mengatur panggung hari itu sambil menjelaskan bahwa kami sedang mengerjakan agendanya. Saya kemudian memberikan ceramah selama 30 menit tentang bagaimana berpikir tentang budaya berdasarkan model 3 tingkat dan memulai penilaian diri dengan meminta beberapa orang yang kurang senior dalam kelompok untuk berbagi seperti apa rasanya memasuki perusahaan ini. Saat orang-orang mengeluarkan berbagai artefak dan norma, saya menuliskannya di flip chart dan menutup halaman yang penuh di sekitar ruangan. Tampak jelas bahwa ada subkultur divisi yang kuat, tetapi juga jelas bahwa ada banyak artefak kumpul seluruh grup. Untuk memulai sesi terakhir, saya meminta setiap kelompok untuk memberikan laporan singkat tentang asumsi yang dirasa terbantu dan yang dirasa menghambat pencapaian. Dalam presentasi ini, konflik divisi versus perusahaan yang sama terus muncul. Jadi ketika laporan selesai, saya mendorong kelompok untuk menggali lebih dalam. Diskusi ini memunculkan wawasan utama. Grup tersebut dengan restu dari kepemimpinan perusahaan setuju bahwa mereka hanya membutuhkan beberapa kebijakan perusahaan yang umum di bidang-bidang seperti hubungan masyarakat, SDM, serta penelitian dan pengembangan. Mereka tidak membutuhkan nilai atau asumsi yang sama, meskipun jika berkembang secara alami dari waktu ke waktu itu akan baik-baik saja. Namun, mereka menginginkan kepemimpinan yang lebih kuat di tingkat divisi dan program pengembangan yang akan memaksimalkan peluang mereka untuk mendapat kepemimpinan tersebut. Akhirnya, mereka ingin menegaskan kembali nilai otonomi divisi untuk memungkinkan mereka melakukan pekerjaan terbaik dalam setiap divisi mereka yang beragam. Lessons learned atau pelajaran yang bisa dipetik. Kasus ini menggambarkan poin penting berikut tentang mengartikan budaya dan mengelola asumsi budaya. Prosesnya dimulai dengan seorang CEO yang khawatir tentang kurangnya budaya perusahaan yang sama dan ingin menciptakannya. Saya bersedia untuk memeriksa masalah ini dan menyarankan kelompok perencana yang akan memiliki masalah tersebut. Kelompok perencana kemudian bekerja dengan saya untuk merancang intervensi kualitatif 1 hari untuk menilai budaya yang ada. Kami sepakat bahwa intervensi 1 hari akan menjadikan permulaan dan apapun yang diperlukan akan diputuskan setelah hari itu. Saya menganggap ini sebagai intervensi kualitatif. Penyelesaian masalah bisnis tidak membutuhkan perubahan budaya. Faktanya, kelompok tersebut menegaskan kembali salah satu asumsi budayanya yang paling sentral. Namun dalam konteks ini, grup tersebut menetapkan beberapa prioritas baru untuk tindakan di masa datang, untuk mengembangkan kebijakan dan praktik umum di bidang bisnis tertentu, dan untuk mengembangkan pemimpin divisi yang lebih kuat. Seringkali ini yang dibutuhkan adalah perubahan dalam praktik bisnis dalam konteks budaya tertentu. Tidak harus perubahan budaya, tetapi evolusi budaya yang ada. Case 5.
US Army Corps of Engineers reassessing their mission. Contoh kasus ini mengilustrasikan proses penguraian budaya dalam jenis organisasi yang berbeda. Sebagai bagian dari perencanaan strategi jangka panjang proses, saya diminta pada tahun 1986 untuk melakukan analisis budaya Korps Insinyur Angkatan Darat AS. Karena kekhawatiran bahwa misi mereka adalah berubah dan mereka tidak yakin apa sumber pendanaan masa depan yang akan terjadi. Hampir sekitar 25 major senior, keduanya militer dan sipil, dengan tujuan khusus menganalisis budaya mereka. 1. Sehingga tetap adiktif dalam lingkungan yang merubah dengan cepat. 2. Untuk melestarikannya unsur budaya yang menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan. Dan 3. Untuk mengelola evolusi organisasi secara realistis. Para manajer tahu bahwa misi dasar Korps telah berubah di masa lalu. Beberapa dekade dan kelangsungan hidup organisasi bergantung pada mendapatkan penilaian diri yang akurat tentang kekuatan dan kelemahannya. Kami mengikuti prosedur penilaian 10 langkah yang terkadang saya gunakan dengan file kelompok kecil yang ingin cepat menemukan elemen kunci mereka budaya. Yang pertama, obtain top leadership commitment. Mengartikan asumsi budaya dan mengevaluasi relevansinya dengan beberapa program perubahan organisasi harus dilihat sebagai intervensi utama dalam kehidupan organisasi dan harus dilakukan hanya dengan pemahaman penuh dan persetujuan dari para pemimpin formal organisasi. Step 2. Select group for self-assessment. Kriteria pilihan biasanya tergantung pada sifat beton masalah yang harus dipecahkan. Grup dapat menjadi homogen dengan menghormati departemen tertentu atau tingkat pangkat, atau dibuat dengan sengaja heterogen dengan memilih irisan diagonal dari organisasi. Itu kelompok bisa kecil 3 dan besar sebanyak 30. Step 3. Select an appropriate setting for the group self-assessment. Ruangan tempat pertemuan akan diadakan oleh karena itu harus nyaman. Biarkan orang duduk dalam format melingkar dan mengizinkan petanggungan banyak lembar kertas flip chart. Elemen budaya akan ditulis. Selain itu, harus ada tempat ruangan breakout, tempat subgroup dapat bertemu, terutama jika grup kelompok dasar lebih dari 15 peserta atau lebih. Step 4. Explain the purpose of the group meeting. 15 menit. Rapat harus dimulai dengan pernyataan tujuannya oleh seseorang dari organisasi yang dianggap berada dalam kepemimpinan atau otoritas peran, sehingga keterbukaan respon didorong. Orang dalam kemudian memperkenalkan konsultan proses sebagai fasilitator yang akan membantu kami dalam melakukan penilaian tentang bagaimana budaya organisasi kami akan membantu atau membatasi kami dalam memecahkan masalah atau penyelesaian masalah kami telah diidentifikasi. Step 5. Understand how to think about culture. 15 menit. Terdapat 3 tingkat model artefak. Yang pertama, nilai yang dianut. Yang kedua, asumsi diam-diam. Ketiga, memastikan bahwa setiap orang memahami bahwa budaya adalah yang dipelajari. Kesimpulan asumsi berdasarkan riwayat bersama grup. Step 6. Elicit description of the artifacts. 60 menit. Cara yang berguna untuk memulai adalah dengan cari tahu siapa yang baru-baru ini bergabung dengan grup dan tanyakan apa yang orang itu rasanya seperti memasuki organisasi dan apa yang paling dia perhatikan memasukinya. Step 7. Identify exposed values. Sekitar 15-30 menit. Saat nilai atau keyakinan dinyatakan, saya memeriksa konsensus. Jika tampaknya ada untuk konsensus, saya menuliskan nilai-nilai atau keyakinan pada papan grafik baru. Jika anggota tidak setuju, saya mencari tahu mengapa dengan menanyakan apakah ini masalah subkelompok yang berbeda memiliki nilai yang berbeda atau benar-benar ada kekurangan konsensus. Dalam hal ini, item tersebut masuk ke dalam daftar dengan tanda tanya keingatan kami untuk mengunjunginya kembali. Step 8. Identify shared underlying assumptions. Sekitar 15-30 menit. Kunci untuk mendapatkan asumsi yang mendasarinya adalah dengan memeriksa apakah file-file yang dianut telah diidentifikasi benar-benar menjelaskan semua artefak atau apakah hal-hal yang digambarkan sedang terjadi nyata tidak telah dijelaskan atau
sebenarnya bertentangan dengan beberapa nilai yang diartikulasikan. Step 9, identify cultural aids and hindrance. 30-60 menit. Pada titik ini penting untuk meninjau tujuan perubahan. Apa yang kita coba, yang harus dilakukan, apa yang akan terlibat untuk mencapainya, dan bagaimana hadiah kita membantu budaya atau menghalangi kita untuk mencapainya. Step 10. Make decision on next steps. 30 menit. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang asumsi bersama yang pentingnya implikasinya terhadap apa organisasi yang ingin dilakukan selanjutnya. Hal ini menyebabkan perkembangan file tema berikut dinyatakan sebagai nilai kunci atau asumsi bergantung tentang bagaimana kelompok itu sendiri mengalami elemen itu. Yang pertama, misi kami adalah untuk memecahkan masalah pengendalian sungai, bendungan, jembatan, dan seterusnya. Yang kedua, kami selalu menanggapi krisis dan terorganisir untuk melakukannya. Yang ketiga, kami konservatif dan melindungi wilayah kami tetap menghargai beberapa petualangan. Yang keempat, kami terdesentralisasi dan mengharapkan keputusan dibuat di lapangan, mengontrol lapangan secara ketat melalui peran insinyur distrik. 5. Kami didorong oleh angka dan selalu beroperasi dalam biaya-biaya manfaat menganalisis. Yang keenam, kami meminimalkan resiko karena kami tidak boleh gagal. Yang ketujuh, kami menjalankan integritas profesional. Yang kedelapan, mencoba meminimalkan kritik publik. Yang kesembilan, kami responsif terhadap eksternalitas tetapi berusaha untuk mempertahankan kami kemandirian dan integritas profesional. Ke-10, kami sering menjadi instrumen kebijakan luar negeri melalui non-AS proyek. Listen learn. Yang pertama, proses mengidentifikasi asumsi yang mendasari secara bertahap proses mengidentifikasi artefak dan nilai-nilai yang dianut dan kemudian membandingkan mereka satu sama lain untuk mencari perbedaan sebagai lokus diam-diam. Asumsi tersebut efektif dan dapat dilakukan dalam waktu setengah hari jika perlu. Yang kedua, yang membuat proses ini berhasil adalah kesepakatan awal yang jelas antara klien dan fasilitator tentang tujuan, masalah perubahan, dan kesediaan klien untuk memiliki proses. Saya akan menjelaskan tentang case 6, yaitu Apple assessing its culture as part of a long-range planning process. Jadi di sini Apple komputer itu memutuskan pada tahun 1991 untuk melakukan analisis budaya. Jadi dia itu sebagian dari sebuah latihan perencanaan jangka panjang yang difokuskan pada masalah sumber daya manusia. Jadi nanti si Apple itu bakalan menganalisis seberapa besar perusahaan itu dalam 5 tahun. Terus orang seperti apa yang dibutuhkan oleh Apple. Terus di mana seharusnya Apple menempatkan dirinya secara geografis dalam ukuran yang berbeda dalam skenario. Terus sebuah kelompok kerja yang terdiri dari 10 orang, ada beberapa manajer lini dan beberapa anggota fungsi SDM diberi tugas untuk mencari tahu bagaimana budaya Apple akan mempengaruhi pertumbuhan dan apa dampaknya pada jenis orang yang akan tertarik di masa depan. Terus rencana awal adalah memilah berbagai tugas perencanaan dan mendelegasikannya kepada komite lain untuk pekerjaan yang lebih rinci karena presentasi ke rapat perusahaan tinggal 6 bulan lagi. Salah satu dari kelompok lain ditugaskan untuk menganalisis dampak budaya Apple pertumbuhan di masa depan. Terus pertemuan pertama kelompok mereka itu dijadwalkan sehari penuh dan melibatkan perencanaan berbagai jenis kegiatan. Di antaranya budaya belajar hanyalah satu, yaitu ketika harus memutuskan bagaimana mempelajari budaya Apple, yang hanya punya waktu 20 menit untuk menjelaskan model artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar yang mendasari. Terus ini itu ditulis dalam bentuk draft di flipchart dan kita itu diminta untuk mengaturnya menjadi satu set yang lebih teratur dari apa yang akhirnya kami sebut sebagai asumsi mengatur. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu, kami tidak berada dalam bisnis untuk bisnis sendiri, tetapi untuk beberapa yang lebih tinggi. Tujuannya untuk mengubah masyarakat dan dunia, menciptakan sesuatu yang abadi, memecahkan masalah penting, dan bersenang-senang. Terus poin kedua itu ada penyelesaian tugas lebih penting daripada proses yang digunakan atau proses hubungan berbentuk. Yang ketiga, individu memiliki hak
dan kewajiban untuk menjadi pribadi yang utuh. Yang keempat, hanya hadiah atau rewards yang dihitung. Terus di sini ada penjelasan identifikasi masalahnya atau lesson learned-nya, yaitu jika kelompok orang dalam yang termotivasi diberikan proses untuk mengurayakan budayanya, anggota itu akan lebih cepat untuk menemukan beberapa dari mereka yang paling sentral. Misalnya saya mengunjungi kembali Apple untuk beberapa tahun kemudian, terus dia tuh kayak masih memperlihatkan serangkaian asumsi budaya yang sama, walaupun udah ada yang berbeda dengan beberapa komentar tambahan tentang area itu perlu berubah. Terus dengan tempat Apple yang jauh lebih menonjol di dunia konsumen saat ini, dan komputasi seluler sangat menggoda untuk memikirkan asumsi di sini yang mencerminkan Apple yang kita kenal sekarang. Terus menyatakan asumsi yang mengatur kemungkinan para manajer perusahaan untuk menilai di mana strategi mereka mungkin mengalami kendala budaya. Khususnya mereka menyadari bahwa jika mereka tumbuh pesat dan masuki pasar komputasi perusahaan, mereka harus berurusan dengan anggota organisasi yang tumbuh dengan asumsi bisnis itu harus melibatkan lebih dari sekedar menghasilkan uang. Terus ini jadi si Apple juga menegaskan kembali asumsinya tentang keutamaan tugas dan individu tanggung jawab dengan mulai mengartikulasikan secara eksplisit filosofi kewajiban bersama antara perusahaan dan karyawannya. Jadi Apple juga menganalisa kapan PHK itu perlu, perusahaan hanya mengumumkannya tanpa permintaan maaf dan melakukannya. Terus setelah itu kita juga mau bahas tentang case 7, yaitu SAAB Committed Building Collaboration in Research Units. Jadi di sini ceritanya kepala divisi penelitian perusahaan SAAB itu telah mencatat bahwa 6 unit penelitiannya yang dilaporkan ke divisi produk yang berbeda perusahaan memiliki banyak masalah dan proses teknologi yang sama, tetapi telah membangun subkultur yang kuat selama bertahun-tahun yang tidak mereka sadari sejauh mana kolaborasi akan membantu mereka semua. Jadi dia itu merekrut kami dan membantunya mengembangkan lokakarya 3 hari yang akan mengajari mereka budaya dan memungkinkan mereka untuk menemukan di mana mereka dapat membantu kolaborasi satu sama lain. Terus sebelum lokakarya, Komited ini mengirim masing-masing sebuah salinan buku budaya dan meminta mereka untuk menulis surat di mana mereka membandingkan subkultur mereka sendiri dengan diisi. Keduanya itu disajikan secara rinci. Di hari pertama, kami itu memperkenalkan kultur model. Terus kami meminta setiap kelompok secara sukarela 2 anggotanya menjadi ahli etnografi. Terus jadi kami memberikan beberapa dimensi yang berhubungan dengan otoritas dan keintiman dan memberi mereka beberapa jam untuk mengunjungi, mengamati, dan menanyakan tentang kelompok itu. Terus pada hari kedua, hasil observasi tersebut dilaporkan dalam sesi pleno masing-masing kelompok. Melalui proses ini, kita semua menjadi sangat sadar akan kedua komunalitas asumsi dan keragaman asumsi di seluruh kelompok. Terus pada hari ketiga dikhususkan untuk eksplorasi sistematis tentang cara masuk mana unit penelitian yang saling bergantung dan bagaimana mereka dapat membantu satu sama lain dengan berbagi lebih banyak teknologi dan pengetahuan mereka. Satu berpendapat bahwa proses ini mengubah budaya perusahaan ke arah kemandirian dan pada saat yang sama ia mengembangkan setiap subkultur dengan menciptakan keterkaitan yang memungkinkan masing-masing dari mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Case 8. Using a priori criteria for culture evaluation. Jenis pendekatan yang berbeda diilustrasikan dalam sebuah perusahaan penerbitan Jerman yang menawarkan hadiah pada tahun 2003 kepada 6 perusahaan yang dipilih dari kumpulan 63 nominasi sebagai berikut. Model keunggulan individu dalam mengembangkan dan menghayati budaya perusahaan. Komisi Kerja Internasional terdiri dari para ahli dari akademisi dan dunia bisnis mengembangkan 10 dimensi kritis budaya perusahaan dalam diskusi yang intens. Kemudian, tim peneliti dan konsultan mengevaluasi perusahaan ini berdasarkan 10 dimensi dan kriteria mereka yang terkait. Berikut. Yang pertama, orientasi tujuan bersama. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, keyakinan, sikap, dan nilai yang dianut secara umum. Yang keempat, tata kelola perusahaan yang independen dan transparan. Yang kelima, kepemimpinan
partisipatif. Yang keenam, perilaku kewirausahaan. Yang ketujuh, kesinambungan dalam kepemimpinan. Yang kedelapan, kemampuan untuk beradaptasi dan berintegrasi. Yang kesembilan, orientasi pelanggan. Yang kesepuluh, orientasi nilai pemegang saham. Peneliti kemudian memeriksa kinerja ekonomi dan informasi yang tersedia untuk publik dari setiap perusahaan selama 10 tahun terakhir untuk membagi daftar menjadi 10 finalis, yang kemudian dievaluasi berdasarkan 10 kriteria. Evaluasi dilakukan melalui kunjungan perusahaan dan wawasan semua tingkatan mulai dari ketua dewan hingga anggota dewan kerja untuk masing-masing dari 10 faktor. Daftar periksa terperinci dikembangkan untuk memungkinkan tim evaluasi menilai setiap perusahaan secara relatif objektif. Pertanyaan, bagaimana dengan diisi, Kibagay, dan Singapura? Apakah budaya mereka berkembang dan berubah? 3 kasus utama dalam buku ini memiliki sejarah budaya yang berbeda. Diisi begitu terpikat pada komitmennya pada inovasi dan campurnya kebebasannya, serta paternalisme yang kuat sehingga secara sadar menolak perubahan yang diperlukan untuk kelangsungan ekonomi. Dalam beberapa hal, diisi kekurangan gen uang dalam DNA budayanya. Tetapi budaya bertahan di mana sebagian besar alumni diisi masih berpendapat bahwa cara diisi dijalankan adalah apa yang akan mereka dukung untuk menjalankan perusahaan manapun. Selanjutnya ada summary and conclusion. Proses penilaian yang dijelaskan dan diilustrasikan dalam bab ini mengarah pada sejumlah kesimpulan, yaitu budaya dapat dinilai melalui berbagai individu dan kelompok. Proses wawancara kelompok lebih disukai karena budaya adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan asumsi bersama yang mengungkapkan diri mereka lebih baik dalam pengaturan kelompok. Penilaian berbasis kelompok seperti itu dapat digunakan oleh orang dalam waktu setengah hari. Terima kasih.